Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah taklim duha Masjid Sabana yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Pada duha kali ini Allah kumpulkan kita bersama, bisa saling bermuwajahah, bisa saling beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita akan membahas hadis arba'in yang ke-8 ya, yang isinya tentang ajakan bersyahadat. Kita akan baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Ibni Umar, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Abdullah dan Umar, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, umirtu, aku diperintahkan, an uqatilan nasa, memerangi manusia, hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, wa yuqimus salata, mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakata, mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, maka jika mereka melakukan hal itu, asamu, mereka terjaga, minni, dariku, dima'ahum, darah-darah mereka, wa amwalahum, harta-harta mereka, illa bihaqqil islami, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum, perhitungan mereka, 'ala Allah ta'ala, diserahkan kepada Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis riwayat Bukhari nomor 25 dan hadis riwayat Muslim nomor 21. Ini membaca hadis ini harus hati-hati sekali, apalagi menerjemahkan hadis ini. Salah-salah hadis ini bisa jadi motivasi orang untuk melakukan tindak kekerasan. Jujur, dari banyak hadis dalam arba'in, 42 hadis, hadis yang menurut saya paling muskil itu hadis ini. Kenapa muskil? Karena dengan tiba-tiba Rasul bilang, aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka syahadat. Mohon maaf, ini kalau dipahami salah, ini kita udah main bunuh-bunuhan ini kalau dipahami salah. Hadisnya sahih, riwayat dalam Bukhari nomor 25, dalam Muslim nomor 21. Bahkan hadisnya, kalau dalam kajian ilmu hadis itu boleh dikatakan hadis yang masyhur atau mustafid. Karena yang mendengar hadis ini dari Rasul itu bukan hanya 1-2 sahabat, bukan. Kita lihat itu dalam riwayat Muslim itu ada riwayatnya, kalau di sini Abdullah bin Umar, ada riwayat lain Anas bin Malik, ada riwayat lain Jabir bin Abdullah,
Ada riwayat lain Abu Hurairah, ada 4 sahabat. Ada 4 sahabat yang mendengar hadis ini, dan 4-empatnya itu sahabat-sahabat dekatnya Rasul. Contoh misalnya Abdullah bin Umar di sini. Abdullah bin Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar itu lahir itu tahun kenabian, tahun yang ketiga. Jadi waktu hijrah itu Abdullah bin Umar usianya 10 tahun. 10 tahun waktu hijrah. Jadi secara memorinya sedang bagus-bagusnya, sedang kuat-kuatnya untuk menerima hadis ini. Ya. Abdullah bin Umar itu orang yang paling teliti memperhatikan perilakunya Rasul. Kalau Abdullah bin Umar itu sampai duduk di satu tempat, bisa dipastikan Rasul pernah duduk di tempat itu. Kalau Abdullah bin Umar salat menghadap satu tiang, bisa dipastikan Rasul pernah menghadap di tiang itu. Pernah. Ada satu yang unik itu. Pernah dalam perjalanan haji, Abdullah bin Umar itu dengan tiba-tiba duduk di sebuah batu, orang-orang nungguin beliau. Ini duduk di batu ngapain? Nggak ngapa-ngapain, nggak baca talbiyah, nggak zikir, ya duduk aja, duduk santai. Agak lama kemudian baru beliau ngomong, ayo kita jalan lagi. Ini yang lain tanya dong, pentingnya apa duduk di situ itu? Dia bilang nggak ada pentingnya. Lalu kenapa duduk situ? Satu-satunya yang membuat saya duduk di situ, karena saya pernah lihat Rasul duduk di batu itu dalam jeda masa yang sama seperti tadi. Segitu cintanya sama Rasul, sampai semua perilakunya Rasul ditiru mentah-mentah 100%. Abdullah bin Umar juga iparnya Rasul, karena kakak beliau yang namanya Hafsah binti Umar bin Khattab itu dinikahi oleh Rasul. Nanti ada riwayat hadis lain Anas bin Malik. Anas bin Malik itu khadimnya Rasul, bujangnya Rasul. 10 tahun melayani kehidupannya Rasul. Nanti ada hadis yang lain riwayatnya Jabir bin Abdullah, sama isinya. Jabir bin Abdullah itu orang dekat Rasul. Abu Hurairah juga orang dekat Rasul. Boleh dikatakan 7 sahabat paling banyak meriwayatkan hadis: Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Sayyidah Aisyah, Abdullah bin Amr bin Al-As, Jabir bin Abdullah, lalu kemudian adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Dari 7 itu 4-empatnya meriwayatkan hadis ini. 4-4. Jadi secara sanad hadis ini kuat sekali. Cuma bagaimana kita nanti memahami hadis ini, itu yang perlu kita pahami ya. Oke. Yang pertama sanadnya, kalau dalam riwayat ini Imam Bukhari itu sampai punya hadis ini, itu dapat dari mana? Hadis ini didengar oleh Imam Bukhari dari Abdullah Al-Musnadi, dari Harami bin Umarah, dari Syu'bah, dari Waqid bin Muhammad. Waqid bin Muhammad ini dari bapaknya Muhammad bin Zaid. Muhammad bin Zaid ini cucunya Abdullah bin Umar. Jadi Waqid bin Muhammad itu cicitnya Abdullah bin Umar. Jadi kalau nasabnya Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi keturunan ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanad hadis, kalau sanadnya kuat sekali, tapi coba kita pahami maknanya. Sengaja saya underline supaya kita pahami bersama. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah. Hadis ini kalau kena Al-Baqarah 256 berantem itu. Allah bilangnya la ikraha fid din, tidak ada paksaan memasuki agama.
Kalau kena surat Yunus 99 berantem itu. Allah bilang jelas sekali ya. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. La amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalau Allah menghendaki semua orang yang ada di bumi beriman seluruhnya, apakah kamu akan memaksa manusia supaya mereka beriman? Tegas sekali, tidak ada paksaan dalam agama. Tegas sekali, Rasul tidak berhak memaksa siapapun. Ayatnya bilang begitu. 23 tahun kehidupan Rasul, belum pernah ditemukan sekalipun Rasul maksa orang masuk Islam. Belum pernah. Waktu Fathu Makkah, waktu Rasul menaklukkan kota Makkah, itu tahun yang ke-8. Waktu Fathu Makkah tuh kumpul semua musuhnya Nabi, ada semua. Abu Sufyan, ada Umayyah bin Khalaf, ada Walid bin Mughirah, ada banyak sekali musuhnya Rasul. Itu Rasul nggak ada yang maksa satupun masuk Islam. Rasul cuma bilang, kamu silakan akan meluk agama apa saja, tapi kalau mau tinggal di Mekah harus yang Islam. Itu saja. Ada orang yang pengen mikir-mikir, datang ke Rasul, boleh nggak saya pikir-pikir dulu masuk Islam nggak? Rasul tanya, butuh waktu berapa? Butuh waktu 3 hari. Kata Rasul, sebulan pikir-pikir, sebulan. Rasul nggak pernah maksa orang. Kalau Rasul nggak pernah maksa orang, tapi kok hadisnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Ada satu pelajaran penting. Bahwa kita tidak pernah bisa memahami hadis satu saja, nggak bisa. Itu sama seperti ayat Al-Quran, sama. Kita nggak bisa nyomot ayat satu, lalu kemudian tidak kita lihat ayat atasnya apa, ayat bawahnya apa, nggak bisa. Saya kasih contoh. Ada ayat bunyinya fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Ini orang kalau memahami kayak gini nggak sholat, nggak sholat. Yang sholat itu ya celaka, yang nggak celaka ya nggak sholat, berarti kan. Makanya kalau pengen memahami ayat itu tuntas, lihat bawahnya gimana, atasnya gimana, pasti begitu. Kalau ayat ketahuan, ayat nomor 1 mana, ayat nomor 2 mana, ketahuan. Kalau hadis nggak ketahuan, nggak ketahuan. Tapi hadis kan ada nomor 1, nomor 2. Penomoran hadis itu belakangan. Ini penting Bapak Ibu ketahui. Jangan misalnya ibu lihat ada hadis, misalnya begini. Ada hadis Nasai 3903. Lalu ibu-ibu cari di Play Store, ketemu Sunan Nasai. Ibu cek nomor 3903, kok beda dengan ini? Jangan kemudian nganggap saya bohong. Oh, Ustaz bohong ini, asal nulis ini. Bohong. Penomoran hadis itu tergantung editornya siapa. Dalam Bukhari ada lebih 4 penomoran hadis. Kalau beda cetakan, beda nomor itu, beda nomor itu. Saya pernah nyampaikan begini, hadis bla bla bla, di screenshot sama seseorang, kemudian dia omongin, saya udah nyari Ustaz, hadis nomor sekian, tapi hadis yang Ustaz sampaikan tidak ada. Saya bilang, Anda duduk saya bohong. Iya, Ustaz tidak amanah. Saya tanya dulu, kamu pakai cetakan mana? Cetakannya beda Pak. Bukan Imam Bukhari yang kasih nomor 1, 2, 3, bukan. Editornya yang kasih nomor hadis. Meskipun nanti akan ada kesepakatan, kalau disebut Bukhari, itu kemudian penomoran siapa yang dipakai. Misalnya untuk Sahih Muslim, penomoran yang dipakai itu penomoran Muhyiddin Abdul Hamid.
Untuk Sahih Bukhari, penomoran yang dipakai itu ada penomoran Fuad Abdul Baqi, ada penomoran Muhyiddin, ada macam-macam, ada. Oke. Untuk memahami hadis itu, kita akan lihat hadis-hadis dalam bab yang sama. Kita lihat, pelajari polanya, lalu simpulkan. Komparasi hadis. Contohnya ini ya, contohnya ini. Dalam hadis Nasa'i itu kata-katanya, aku diperintahkan memerangi kaum musyrikin. Sudah beda ya, sudah beda. Kalau tadi aku diperintahkan memerangi manusia. Kalau riwayatnya Imam Nasa'i, aku diperintahkan memerangi kaum musyrikin. Ini beda, sudah beda. Ini buat kita lebih cocok. Yang oleh Rasul diperangi itu bukan semua manusia, tapi kaum musyrikin. Tapi timbul pertanyaan nanti, apakah semua kaum musyrik diperangi? Coba kita lihat surat At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah summa ablighu ma'manah. Jika ada di antara orang musyrik itu minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia. Kalau sampai sini kita masih melihat hadis itu belum nemu relevansinya, belum nemu. Aku diperintahkan memerangi manusia, nggak mungkin. Rasul kok ngajak perang. Aku diperintahkan memerangi kaum musyrikin, masih logis. Tapi kemudian, apakah semua musyrik diperangi? Nyatanya Allah bilang, kalau ada yang minta perlindungan, jangan lindungi dia supaya sempat mendengar firman Allah. Lindungi, bukan perangi. Enggak. Nah, ini kita akan nemu kalau kita baca At-Taubah ayat 8 dan ayat 10. Ini pentingnya mengaitkan hadis dengan Quran di sini. Ada di antara orang musyrik itu yang Allah sebut la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun. Ada orang musyrik itu yang tidak mengindahkan hubungan kerabat terhadap orang mukmin. Ada. Saya kasih contoh. Abu Sufyan dengan Rasul itu sepupu jauh. Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Kalau Rasul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Satu keturunan Abdul Manaf, kerabat. Bukan cuma kerabat, Abu Sufyan itu mertuanya Rasul. Rasul punya istri namanya Ummu Habibah. Nama aslinya Romlah. Nama panggilannya Ummu Habibah. Itu putrinya Abu Sufyan. Kira-kira Bapak Ibu kebayang nggak? Mantu, mertua, ketemu di perang ngayunkan pedang. Kira-kira kebayang apa? Nggak kebayang. Kalaupun perang, itu pasti sudah suruh ceraikan dulu. Udah cerai aja sama mama itu. Kurang kerjaan tuh ngajak-ngajak perang segala. Kan gitu. Tapi mohon maaf itu, Abu Sufyan itu merangi Nabi lebih dari 5 kali dalam status mertuanya Rasul. Pola ini banyak sekali. Mohon maaf, Abu Jahal dengan Rasul, menurut satu pendapat itu sempat besanan. Rasul punya 2 anak perempuan yang namanya Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Itu menikah dengan laki-laki yang namanya Utbah dan Utaibah. Adik kakak perempuan nikah dengan adik abang laki-laki. Utbah Utaibah itu menurut satu riwayat Ibn al-Mughirah, menurut satu riwayat yang lain Ibn Amr bin Hisham. Jadi Rasul sama Abu Jahal itu sempat besan.
Sempet besan itu kok bisa-bisanya ngayunkan pedang buat Rasul. Bisa-bisanya. Masih belum puas Pak? Oke. Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasul, bukan cuma paman, satu susuan, bukan cuma satu susuan. Waktu orang Madinah datang minta Nabi, yang nyerahkan tuh Abbas. Saya titip ya, ponakan saya tolong dijaga baik-baik, tolong. Tapi di perang Badar, Abbas turun juga di pihak orang Mekah. Belum cukup. Oke, satu lagi. Rasul punya menantu namanya Abul As, menantu pertama. Abul As. Ponakannya Khadijah. Ponakannya Khadijah. Ibunya Abul As namanya Halah. Halah itu binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid punya saudara perempuan namanya Halah binti Khuwailid. Abul As itu sepupunya Zainab, ponakannya Khadijah, menikah dengan Zainab, menantunya Rasul. Tapi di perang Badar ngangkat pedang melawan Rasul. Mohon maaf, bapak kalau punya menantu, ada yang berani ngangkat pedang sama bapak, bapak apain kira-kira tuh menantu? Konyol itu menantu. Jadi polanya banyak sekali itu, punya hubungan kekerabatan tapi tidak mengindahkan. Tidak. Rasul itu, kita disuruh menghormati kerabat itu tidak peduli agamanya apa, nggak peduli. Wa ati dzal qurba haqqahu, itu nggak peduli. Kita suruh hormati tetangga itu nggak peduli agamanya apa, nggak peduli, ya kan? Tapi ada orang yang kita nggak peduli agama dia apa, tapi orang ini kemudian tidak mengindahkan kekerabatan dengan kita, merangi kita. Itu masalahnya di situ. Jadi harus dipahami begitu. Sebab kalau tidak dipahami begitu bahaya. Aku diperintahkan memerangi manusia sampai syahadat. Jangan-jangan turun dari masjid ini bapak ibu beli golok, tiap orang kemudian dibegal. Ayo syahadat apa enggak? Bahaya, bahaya. Jangan kemudian begal orang maksa masuk Islam. Alasannya saya ikut Rasul, hadisnya sahih. Hadisnya diriwayatkan, enggak semacam itu memahami hadis, tidak. Pelajari pola hadis yang sama, bandingkan dengan ayat Quran, pahami maksudnya apa. Oke, kita lihat di sini. Ingat, kata-kata hadisnya bukan aku diperintahkan membunuh, bukan. Kata-kata hadisnya aku diperintahkan memerangi. Prinsip perang dalam Islam itu gimana? Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Jadi kita boleh perang kalau kita diserang, karena ayatnya bilang wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Jangan perangi orang yang tidak memerangi kamu. Jangan. Jadi prinsip perang dalam agama Islam itu perlawanan terhadap kezaliman. Raddul udwan wal isyan, itu prinsip perang itu begitu. Bapak boleh pelajari sejarah sirah, pahami pola perang itu. Itu nggak pernah ujuk-ujuk Nabi nyerang satu kaum, nggak pernah. Oke, kita pahami baik-baik misalnya. Rasul 13 tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah. 13 tahun di Mekah itu dicaci maki, dipersekusi, diintimidasi, dilempari kotoran onta. Binatang itu makin gede kotorannya. Kotoran kambing, kecil-kecil, segede bakso aci. Tapi coba liatin kotoran sapi, gede itu, gede. Saya dulu mondok di Jawa Timur. Orang Jawa tuh bilang kalau apa namanya, kotoran sapi itu telepong, nyebutnya gitu. Padahal kalau kotoran itu hanya telek kan gitu. Karena teleknya segede tong gitu. Iya kan? Itu kotoran sapi. Gimana kalau kotoran onta? Lebih gede lagi. Coba nih bayangin. Ibu mau berangkat jalan taklim, dilemparin, gak usah repot deh, kotoran kambing aja deh. Kira-kira masih balik ngaji apa enggak? Kira-kira enggak balik ngaji, enggak balik ngaji.
Bapak-bapak nih mau berangkat ngaji, dilemparin kotoran sapi misalnya, masih balik ngaji? Nggak balik ngaji. Rasul 3 kali dilempari, 3 kali tetap datang tawaf, 3 kali. Sampai Fatimahnya kesel. Jadi pernah itu Rasul datang mau tawaf, dilempari kotoran onta. Rasul bisa balas, bisa banget. Kalau pengen balas bisa banget. Kalau Rasul potongannya kayak saya kejar itu, saya kejar. Orang kok macam-macam begitu, ngelemparin, saya kejar orangnya, saya kejar. Orang masuk rumahnya saya ketok. Tapi Rasul kan bukan tipe yang semacam itu, bukan. Dilempari biasa saja. Rasul kalau pribadinya yang kena biasa. Pulang ngomong sama Fatimah, ambilkan baju yang bersih. Loh ini kenapa? Ini tadi kena kotoran, ganti baju, balik lagi, dilempari lagi. Pulang, ganti baju, dilempari lagi 3 kali. Saking keselnya Fatimah, Rasul tawaf, dianterin sama Fatimah. Pas dianterin Fatimah, nggak ada yang berani lemparin Rasul, nggak ada. Tuh makanya tuh, ibu-ibu anterin suaminya tuh. Ya kan kalau prinsipnya Fatimah, lu enak aja ngelemparin, gua yang nyuci, kan gitu. Maka kemudian tadi itu Fatimah itu maka disebut Ummu Abiha. Seolah-olah ibu bagi bapaknya yang melindungi Rasul itu. Masya Allah itu, Sayyidah Fatimah itu. Nah, maka kemudian Rasul 13 tahun diintimidasi, dipersekusi, pindah ke Madinah, masih dirongrong juga, diajak perang, diserang. Perang Badar itu kalau mau dihitung jarak lebih dekat ke Madinah daripada ke Mekah. Tandanya apa? Tandanya orang Mekah yang datang nyerang ke Madinah. Perang Uhud itu kalau dihitung-hitung orang Mekah yang datang ke Madinah. Perang Khandaq itu kalau dihitung-hitung orang Mekah yang datang ke Madinah. Selalu begitu. Tapi kan Rasul datang ke Mekah menaklukkan kota Mekah. Oh, bukan merangi Mekah, bukan. Rasul itu datang ke Mekah membebaskan kota Mekah karena orang Quraisy melanggar janji, bukan karena Rasul pengen nyerangnya, karena mereka melanggar janji, gencatan senjata 10 tahun, belum 10 tahun mereka kemudian sudah nyerang, maka diserang oleh Rasul. Jadi kita pahami polanya perang dalam Islam itu yang asal itu defensif. Pertahanan, membela diri, bukan menyerang, bukan ya. Nah, maka pengertian hadis ini mesti dipahami bukan sebagai motif perang, bukan. Hadis ini dipahami kapan peperangan harus berhenti, begitu. Jangan memahami belum perang, hadisnya dijadikan dasar buat perang, bukan. Aku diperintahkan memerangi manusia sampai syahadat, bukan begitu. Sudah perang, ditanya kira-kira perang ini berhentinya kapan? Kalau mereka mau damai atau syahadat, begitu memahaminya. Jadi hadisnya dipahami bukan sebagai motivasi perang, hadisnya dipahami penjelasan tentang kapan perang harus berakhir. Kita memahaminya begitu. Oke. Nah, kita baru masuk ke intinya sekarang. Jadi yang lama tadi muqaddimahnya. Karena kalau tidak dimuqaddimahin bahaya itu, bahaya. Saya Pak, jujur. Itu berbulan-bulan itu zaman dulu belajar itu iskal hadis ini. Ini si Rasul ngajakin perang mulu, gitu pikiran saya. Sampai kemudian saya banding-bandingkan dengan hadis yang lain, banding-bandingkan dengan ayat. Oh, berarti ketemu. Itulah faedahnya kita belajar bersama dengan guru. Kalau kita baca sendiri, nyimpulkan sendiri bahaya. Ibu baca buku kesehatan, gimana caranya nyuntik? Oh bisa, udah gampang ini. Wah begini. Ibu langsung nyuntik orang, kriminal itu. Karena tidak didampingi oleh ahlinya. Sama juga orang baca hadis yang iskal, tidak didampingi oleh yang alim atau yang paham, itu buat saya kriminal. Karena kesalahpahaman dia itu bahaya. Mohon maaf.
teroris itu salah satunya dimulai dari pemahaman yang salah tentang hadis ini. Ya. Oke, maka tadi ya, bahwa yang dimaksud diperangi itu musyrikin ahlul harbi, mereka yang memang merangi Rasul. Kalau Rasul diperangi, perangi lagi. Izin balas perang itu baru ada sesudah 15 tahun, baru ada. Rasul diangkat jadi Rasul umur 40, tapi kemudian perang Badar terjadi tahun 55. Jadi selama 15 tahun diajarin sabar, sesudah 15 tahun baru diajari nggak apa-apa, bales nggak apa-apa. Baru istilahnya lu jual gua beli sesudah 15 tahun. Nah, Rasul kemudian bilang, kalau ada orang yang sudah mengucapkan syahadat, menegakkan sholat, membayar zakat, maka sudah dianggap muslim, darah dan hartanya aman. Maksudnya sudah harus perang dihentikan. Darah dan hartanya aman itu, perang sudah harus dihentikan. Urusan imannya tulus atau tidak, urusannya Allah, urusannya Allah itu. Saya sering Pak Bu didatengin orang yang pengen ikrar keislaman, sering. Jadi ada mualaf datang, maaf belum mualaf ya, ada non muslim datang pengen menyatakan diri masuk Islam. Entah kenapa polanya selalu sama. Kalau ada non muslim masuk Islam itu yang datang ke saya, kalau nggak diantar pasangan, diantar sama calon mertua. Jadi pertanyaan saya biasanya mau nikah kapan? Begitu. Saat ini kami pengen masuk Islam, bla 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 bla. Ini siapanya? Kami pasangannya. Oh, mau nikah kapan? Kenapa perlu saya tanyakan begitu? Sebab saya perlu tahu apakah ada waktu yang cukup mulai dia syahadat sampai akad nikah untuk mempelajari basic agama Islam. Itu kadang-kadang ada yang keterlaluan, Pak. Itu layanannya udah instan itu, instan. Jadi pengen masuk Islamnya sekarang, nikahnya besok, itu ada. Itu kadang-kadang kalau saya alihkan, itu kadang-kadang dikritik juga. Saya kadang-kadang bilang, maaf ini Bapak rumahnya di mana? Jauh itu Pak. Ada orang rumahnya di Paku Haji, datang ke Polres di rumah saya, pengen masuk Islam. Lalu saya bilang, di Paku Haji itu kiai banyak, kata saya. Kalau Anda masuk Islam di saya punya kewajiban, mau nggak mau bimbing Anda. Belum banyak mu'alaf center yang sampai kampung-kampung, belum banyak, kan gitu, ya kan? Maka biasanya saya alihkan, Bapak bisa ikrar keislaman di KUA, ada formnya, ada. Atau di masjid-masjid besar, atau di MUI bisa. Tapi saya ingat hadis ini. Hadis ini bilangnya apa? Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Urusan motif keislaman itu bukan urusan kita, bukan. Jadi saya diingetin sama orang tua, kalau ada orang masuk Islam, Islamin aja, enggak apa-apa. Saya sering pikirannya itu untung rugi, Bu. Untung rugi. Saya nerima orang masuk Islam 1, nanti murtadnya malah 2. Yang masuk Islam kan laki-lakinya. Nanti kadang-kadang polanya sesudah 3 tahun itu yang murtad 2, suami istri sekaligus. Jadi kita dapat 1, ruginya 2, tekor itu kan gitu. Tapi kalau orang tua saya prinsipnya enggak. Yang penting dia ada hidayah, masuk Islam. Urusan motivasinya apa? Itu urusannya Allah, bukan kita yang hitung-hitung, bukan. Nah, kalau orang sudah masuk Islam, ini mungkin karena panjang ya. Nanti kemungkinan kalau kita masih taklim lagi di bulan depan, ini masih kita lanjutin hadis ini, tapi mukaddimahnya sudah paham kan gitu. Kalau orang itu sudah masuk Islam, apakah berarti sudah nggak boleh dibunuh? Nggak boleh. Illa bihaqil Islam, kecuali kalau karena hak Islam ada orang sudah Muslim, tapi kok masih dibunuh juga bisa. Contohnya apa? Dia bunuh orang lain, kan gitu. Saya udah masuk Islam loh, saya nggak boleh dibunuh. Iya, tapi Anda melakukan kriminal pembunuhan.
hukumannya kisos, eksekusi. Atau misalnya berzina muhsan, misalnya begitu. Orang yang berzina dalam keadaan sudah menikah, itu hukumannya kan dirajam kan? Tentu kalau syaratnya terpenuhi. Susah sekali itu, susah sekali. Hukuman zina itu baru bisa dilaksanakan kalau misalnya terjadi hubungan zina laki-laki perempuan dewasa sudah menikah, disaksikan 4 orang laki-laki dewasa berpenglihatan normal dari jarak dekat, dari awal, mohon maaf, sebelum masuk sampai akhir, sampai keluar, nggak pakai ngintip. Kira-kira kejadian nggak itu? Disaksikan 4 orang laki-laki dewasa berpenglihatan normal dari jarak dekat, mulai awal, dari sebelum berarti perah, mulai awal sampai akhir, sampai selesai penetrasi itu, nggak pakai ngintip. Susah itu, susah. Makanya di masa Rasul ada yang dihukum itu ngaku. Kalau kesaksian itu susah, kalau kesaksian susah ya. Jadi tadi ya, kita simpulkan saja hadisnya, bahwa hadis ini adalah perintah Nabi untuk membalas perang, bukan untuk perang. Setelah 15 tahun Nabi diperangi oleh orang musyrik yang musuhi Nabi, yang tidak menganggap kekerabatan terhadap Nabi. Nabi boleh balas perang. Sampai kapan peperangan itu dihentikan? Sampai mereka syahadat, sholat, zakat. Kalau mereka sudah syahadat, maka mereka sudah Islam, urusannya sama Allah. Sudah nggak boleh diperangi lagi. Nah, kecuali bihakil Islam. Kalau mereka sudah masuk Islam tapi punya kriminal pembunuhan, maka tetap ada hukuman eksekusi juga ya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa dipahami. Kalau ada hal-hal yang masih iskal atau ingin ditanyakan, silakan. Baik para hadirin sekalian, demikian jawaban tentang ini baru mukadimah ya Ustaz ya. Mukadimah ya. Intinya belum sebenarnya. Ya hari ini kita bahas tentang perang. Kamu nggak boleh perang ya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan silakan. Oke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan, kalau tadi kita diinformasikan mengenai gimana seorang itu menjadi muslim, dia bukan salah syahadat itu. Sekarang kira-kira apa hal atau faktor yang menyebabkan gugurnya dia syahadat tadi itu? Itu pertama. Yang kedua, tadi juga Ustaz telah menginformasikan mengenai adanya itu pemahaman oleh sebagian umat Islam terhadap hadis yang memerangi ini, sehingga mereka menjadi ekstrim, menjadi teroris dan sebagainya. Nah, kalau mereka itu salah jalan, sampai juga menghalalkan darah sama muslim ketika mereka melakukan hal itu, gitu ya, itu gimana statusnya orang tadi, Ustaz? Apakah itu tetap Islam atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab ya. Satu yang ditanyakan tentang pembatal syahadat ya. Jadi selama ini kita tuh bahas hal-hal yang membatalkan sholat, batalkan wudhu, batalkan puasa, batalkan haji, tapi nggak bahas hal-hal yang membatalkan syahadat, begitu kan? Apakah ada hal-hal yang kira-kira bisa menggugurkan syahadat kita atau apapun itu i'tiqad, keyakinan kita? Ada. Ulama merinci banyak hal, tapi intinya satu, asyirku billah, menyekutukan Allah, menganggap ada hal lain yang punya kuasa bukan kekuasaannya Allah. Banyak ini contohnya. Kalau kita berhala, mungkin zaman sekarang udah nggak ada. Saya pikir udah agak susah ditemukan orang yang masih percaya berhala di zaman sekarang, agak susah. Tapi kalau jimat masih banyak itu, Jimat itu kan versi juniornya berhala, begitu kan. Versi mininya kan gitu. Kalau gede kita sebut berhala, kalau kecil kan kita sebut jimat. Misalnya Ustadz kemana-mana bawa cincin ini, ya cincin itu sunnah. Saya zaman Batu dulu
Zaman batu bukan zaman batu peradaban, bukan. Zaman batu mungkin 8 tahun kemarin itu, cincin saya tuh ada yang ditawar itu sampai 15 juta itu, ada. Nggak saya kasih waktu itu. Sekarang rugi juga. Ditawar sekarang cuma 100.000 itu. Ya. Saya pakai cincin pakai, tapi sebagai sunnah itu saja. Tidak pernah meyakini ini faedahnya buat apa Ustaz? Nggak ada. Ini kira-kira punya kesaktian apa enggak? Punya, ditak orang benjol kata saya. Kalau kita menganggap ini punya kekuatan yang lebih di luar yang Allah berikan, masalah keimanan. Sakit apa Pak? Sakit ini, sini. Saya masukin cincin ya, nanti minum. Nah, ini masalah. Kalau punya keyakinan bahwa benda punya kekuatan di luar kekuatannya Allah, itu masalah. Tapi kalau meyakini benda itu punya kekuatan berasal dari kekuatannya Allah, ini yang tengah-tengah lah, abu-abu itu. Itu apa itu? Bambu kuning. Buat apa? Buat penjaga. Emang iya, Allah kasih beberapa keistimewaan benda itu punya kekuatan lebih. Misalnya pemahaman dia begitu. Ini abu-abu ini, abu-abu masih abu-abu. Masih abu-abu. Tapi kalau dia meyakini bahwa itu adalah di luar kekuatannya Allah, ini pasti apa? Isyrak billah. Yang kedua, tidak meyakini Nabi sebagai Nabi terakhir. Banyak kan? Ada kan golongan yang begitu? Ya kami percaya dengan kenabian Nabi Muhammad SAW, tapi masih ada nabi-nabi yang lain misalnya. Ya. Nggak nyebut nama deh, tapi udah pada paham semua kan gitu ya. Nah itu juga sama itu, mempengaruhi pada syahadat itu ya. Jadi ada pembatal syahadat ada. Makanya orang kalau mau nikah suruh syahadat lagi kan gitu, ya kan? Masih ingat nggak waktu nikah? Kalau nggak ingat nikah lagi. Nah. Orang pas mau nikah kan begitu, diajak syahadat dulu, asyhadu alla. Karena siapa tahu di perjalanan hidup kita pernah melakukan hal-hal yang membatalkan keislaman kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi masalah orang-orang yang ekstremis. Ini bukan cuma zaman sekarang. Dari masa Nabi sudah ada. Nabi pernah ngelihat calon ekstremis itu di musim haji. Nabi haji 1 kali, haji wada, di tempat melempar jumrah. Tempat lempar jumrah kan zaman dulu kan bukan tembok, hanya tiang. Di masa Rasul itu jumrah itu hanya tiang, 3 tiang. Ula wusta aqobah. Rasul bilang tuh qadral hasa, ukuran kerikil sebesar kacang atau ruas jari, segini aja kerikilnya. Orang ini bawa batu 1 gegem segini. Pakai karena semangat pengen lempar setan kan. Nabi bilang kemudian apa? Iyakum wal ghul. Jangan ekstrim kata Nabi, jangan berlebih-lebihan. Iya, 1 gegem ini kalau kena setan lumayan. Kalau kena temannya sendiri gimana? Ya. Maka kita lihat, mohon maaf, Utsman bin Affan itu terbunuh ya oleh ekstremis. Utsman bin Affan itu ditebas tangannya pada waktu baca Quran. Muslim mana yang tega nebas tangan menantunya Rasul khalifah saat sedang baca Quran? Ali bin Abi Thalib itu ditikam pada saat mau melakukan sholat subuh. Muslim mana yang melakukan kejahatan terhadap orang yang mau sholat subuh? Kalau Umar bin Khattab sedang sujud, tapi yang bunuh bukan orang Islam, bukan. Itu Majusi, Abu Lu'lu'ah Fairuz ya, Majusi. Menurut sebagian orang Islam. Yang unik itu kuburan pembunuh Umar itu diagungkan sama orang Syiah di Iran, diagungkan. Dianggap sebagai wali itu. Nah. Artinya apa? Benih-benih orang punya pemahaman ekstrim itu banyak sekali. Itulah pentingnya tokoh agama menyampaikan khutbah setiap Jumat dengan cara yang santun. Guru-guru mengajarkan pemahaman kepada muridnya dengan cara-cara yang tepat. Dan ustadz-ustadz menyampaikan pemahaman juga dengan cara-cara yang kira-kira bijak. Hukumnya orang itu apa? Hukumnya orang itu kalau sampai dia menghalalkan darah seorang muslim, hukumnya ya keluar dari keimanan. Kalau sampai dia menghalalkan, ya kan? Tapi kalau dia tidak menghalalkan darahnya, ya nggak ada masalah, dia fasik disebut. Kita dulu masih maklumi ada orang, ya nggak maklumi, maksudnya masih nemu hubungannya. Dibom diskotik, orang lagi pada joget, lagi pada apa dibom. Tapi belakangan kan ngebom masjid, ya kan?
Ada orang Islam kok ngebomnya masjid itu, otaknya gimana gitu kan? Itu dipakai buat nyembah Allah loh gitu kan. Tapi ada karena dianggap apa? Dianggapnya orang ini togut, dianggapnya. Saya bukan berarti membenarkan narasi tuduhan ya, bukan. Tapi saya hanya menyatakan bahwa bibit orang ekstremis itu dari zaman dulu sudah ada. Sebabnya adalah kesalahpahaman memahami teks begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan Ustaz ya. Oke, dari akhwat, dari ibu-ibu tadi ada yang jadi. Jadi ibu tanya? Oh enggak. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kasus keluarga suami istri satu berbeda agama, yang satu non muslim, lalu punya anak. Nah, anak ini kan tidak ada paksaan masuk Islam. Kira-kira sampai umur berapa anak ini bisa memilih agama sendiri atau bagaimana? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diperjelas yang non muslim itu yang suami apa istrinya? Yang non muslim istri. Oke, istrinya. Dalam Al-Quran itu dinyatakan tidak boleh menikahi wanita musyrik. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Perempuan juga tidak boleh menikahi laki-laki musyrik. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Khusus ahlul kitab, yang bapak-bapak boleh menikahi wanita ahlul kitab. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal mu'minat. Jadi wanita ahlul kitab Yahudi Nasrani itu boleh dinikahi oleh laki-laki muslim, boleh. Jadi perempuannya Yahudi Nasrani boleh. Tapi tidak berlaku untuk semua agama, tidak. Kenapa mereka boleh? Mereka ahlul kitab. Mereka punya nabi yang sama, terbatas sampai mana? Mereka punya konsep akhirat yang mirip. Tapi kalau tanya agama ya salah. Tapi konsep nabinya sama. Bahwa mereka dapat wahyu, mereka punya Nabi Adam sampai Nabi Yahya kalau umat Yahudi. Dan sampai Nabi Isa dan Hawariyin kalau umat Nasrani. Kalau kita sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma pertanyaannya, apakah non muslim yang ada di Indonesia akan dihitung sebagai ahlul kitab? Kalau di Mesir itu orang Koptiknya ahlul kitab. Karena dari zaman dulu sampai nenek moyangnya memang non muslim. Saya punya tuan rumah waktu ngontrak itu di Tonto itu, tuan rumah saya non muslim. Tapi baiknya luar biasa. Kalau telat-telat bayar itu ya biasalah begitu, nggak diomel-omelin begitu. Bahkan kalau lebaran itu saya suka kadang-kadang dibeliin makanan, dikasih baju begitu ya. Mereka ini ahlul kitab. Tapi kalau di Indonesia itu mohon maaf, kadang-kadang itu bukan ahlul kitab, keturunan orang Islam yang dalam tanda kutip pindah agama, murtad begitu. Agamanya misalnya mohon maaf apa? Dicek, neneknya muslim ternyata. Bapaknya muslim. Nah ini menurut sebagian ulama tidak masuk kategori ahlul kitab, tidak. Menurut ulama yang lain tetap dianggap ahlul kitab. Kalau ada suami istri lalu kemudian menikah beda agama, istri non muslim, ayah Islam, itu anak ikut siapa? Anak itu ikut yang paling kuat. Kalau secara fikih, anak ikut yang paling kuat itu adalah mau bapaknya mau emaknya tetap jadinya Islam. Nah patokan secara fikih, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Bapaknya Islam, ibunya non muslim, anak dianggap sebagai anak Islam, akikahin. Atau dibalik, meskipun ini pernikahannya haram, bapaknya non muslim, ibunya Islam, anak dihitung sebagai anak muslim. Karena Islam itu kuat dan tidak bisa dikalahkan yang lain. Patokannya itu. Kalau secara undang-undang positif bagaimana? Kalau secara undang-undang positif itu ikut hak pengasuhan, seandainya bercerai. Hak pengasuhan anak itu sampai umur 12 tahun kan gitu.
sampai lulus SD itu berada di pihak ibu. Kalau nanti lewat 12 tahun baru nanti ditentukan akan ikut dengan siapa, kan begitu ya. Jadi kalau secara fikih tidak. Kalau secara fikih itu pokoknya salah satu orang tua yang Islam dihukumi Islam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Satu lagi ya Ustaz ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahadat artinya bersaksi. Kesaksian itu yang dimaksud bahwa pernyataan beriman kepada Allah. Nah, dalam hal bersaksi ini, apakah cukup misalnya seseorang atau saya menyatakan kesaksian bahwa saya sudah bersyahadat atau sudah berislam? Nah, dalam arti konteks artinya, apakah harus ada orang yang menyaksikan? Jadi, jika saya meyakini hanya cukup bersyahadat bahwa saya sudah berislam, bahwa saya sudah menyatakan berislam, bersyahadat, kemudian menjalankan sholat, apakah itu sudah dinyatakan saya berislam? Apakah memang ada syarat-syarat khusus untuk pernyataan tersebut? Ustaz, harus ada saksi, ada pembimbing dan Oke, baik, saya coba jawab ya. Kalau boleh saya minta air 1 gelas lagi. Pertanyaannya serius semua ini. Okay. Apakah bersaksi itu harus dipersaksikan? Itu yang pertama. Lalu apakah harus kesaksian itu diikuti dengan tindakan, kan gitu. Kesaksian itu dalam hadis bahkan berdasarkan pengakuan saja cukup. Ada orang ngomong, saya udah masuk Islam loh. Makasih ya. Saya udah masuk Islam loh. Kapan? Kemarin. Kok saya nggak tahu? Ya saya nggak bilang-bilang. Itu nggak apa-apa. Karena pernah ada kasus unik, Pak. Ini kasusnya terjadi pada Khalid bin Walid dan pada Usama bin Zaid. Waktu itu sedang jihad, perang. Orang Islam itu digulung habis sama satu panglima kafir, digulung habis. Setiap orang Islam maju mati, setiap orang Islam maju mati, setiap mati. Akhirnya Khalid bin Walid yang turun langsung ngadepin panglima ini. Ketika Khalid yang turun, dia terdesak. Akhirnya dia kabur, dikejar sama Khalid. Kabur terus sampai tepi jurang. Begitu tepi jurang, dia syahadat. Udah pengen dibacok ini, syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Khalid udah kebangetan kesel, tusuk aja. Itu nggak ada yang tahu ya. Yang tahu hanya Khalid bin Walid saja, nggak ada yang tahu itu. Ketika Khalid pulang itu, Nabi temui dia dalam keadaan marah. Khalid, kenapa engkau membunuh saudara Islammu? Kenapa? Itu orang membunuh saudara Islam itu kan, kalau kita baca ayatnya, membunuh sengaja itu nggak ada taubatnya loh. Kalau baca ayatnya nggak ada taubatnya. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka balasannya jahanam, kekal di dalamnya. Biasanya kalau yang kekal itu bukan buat orang Islam, biasanya begitu. Tapi nanti harus dibandingkan dengan ayat yang lain ya, nggak bisa dicomot begitu saja. Khalid kemudian beralasan, Nabi dia itu masuk Islamnya cari selamat. Kalau memang pengen masuk Islam, kenapa nggak dari tadi? Udah bunuh teman kita banyak, pas saya serang terdesak baru masuk Islam. Cari selamat itu, kenapa nggak dari tadi? Bahasa Nabi itu halla syaqaq taqol bahu. Kenapa tidak kau robek saja, kau lihat isi hatinya bagaimana? Maka tadi ya, wa hisabuhum 'alallah. Urusan perhitungannya Allah, motivasi dia apa? Cuma sekarang kita hidup di masa yang segala sesuatu perlu regulasi.
Jadi ada beda antara hukum agama dengan hukum positif, ada beda. Kayak nikah deh. Dulu nikah itu yang penting ada wali saksi kan cukup. Sekarang kan tidak, didaftarkan. Bahkan dulu nikah lagi nggak pakai ngomong istri pertama. Enggak. Kalau sekarang kan enggak, itu wah pengadilan dulu, apa dulu macam-macam itu ya. Saya nyontohkan gimana hukum itu. Ketika jadi hukum positif sekarang itu kaitannya erat. Kalau orang itu masuk Islam kemudian, maka nanti efeknya adalah secara perdata itu nanti urusan perkawinan. Status perkawinannya bagaimana? Kalau yang masuk Islam istrinya, suaminya enggak, status perkawinannya bagaimana? Warisan. Kalau misalnya orang itu masuk Islam, nanti kalau dia meninggal, anak-anaknya itu enggak dapat warisan itu, enggak dapat itu. Jadi ada efek langsung dari orang itu masuk Islam. Makanya diaturlah regulasi, orang masuk Islam itu dipersaksikan, lalu kemudian konversinya ada formnya, ada pernyataan keluarga dan macam-macam. Tapi kalau secara hukum dia ngomong bahwa dia sudah masuk Islam, sudah. Kalau nanti dia bohong, urusannya dia sama Allah gitu ya. Jadi kita tidak dituntut untuk apa? Untuk tahu isi hati seseorang, tidak. Tapi secara regulasi sekarang ya formatnya begitu. Harus ada saksinya siapa, harus ada ditanya kesediaannya karena paksaan atau bukan begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tadi masih ada dulu Ustaz. Apa? Yang bertanya. Ayo silakan apa? Satu botol lagi masih airnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya kepada ibu saya, Pak. Kita kan Islam, tapi kebanyakan Islam itu kan Islam turunan, Pak. Orang tua Islam, ibu Islam, tidak Islam. Nah itu apakah kita saat waktu lahir itu kan diazankan atau ditanamkan itu susah ada atau belum itu kalau orang ini orang Muslim kan masih Islam kurang disadarkan ada saksinya gitu. Itu yang pertanyaan yang pertama Pak. Yang kedua begini, ada teman saya Pak. Teman saya itu nikah sama orang Islam, dia masih Islam Pak. Teman saya lagi. Begitu selesai, begitu dia bermakan lalu punya anak, itu punya anak tidak bisa besar. Dia bilang, saya kembali ke agama saya. Nah, itu status istrinya gimana? Dengan anak-anak yang sudah besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling pertama tadi, kita masuk Islam karena keturunan, betul. Dan saya cukup bersyukur masuk Islam karena keturunan, syukur. Karena kita nggak perlu capek-capek melakukan pencarian. Bapak bayangkan, kalau Bapak tinggal di pedalaman Bali, kemungkinan besar agama kita Hindu, kemungkinan. Kalau kita dilahirkan misalnya di Thailand, di bukan wilayah Muslimnya, kemungkinan agama kita Buddha, kan begitu. Kita diberikan nikmat oleh Allah, bahkan sebelum kita lahir, orang tua kita sudah menganggap kita Islam. Oh, di kampung-kampung tuh ada sedekah 4 bulan, 7 bulan ya. Khas sekali. Karena saya nandain dari rujaknya Pak. Ada rujaknya tuh, saya nandain itu. Jadi artinya apa? Orang yang masuk Islam karena keturunan itu punya nikmat yang lebih. Orang tuanya sekurang baik apapun itu pasti mengharapkan anaknya menjadi anak yang soleh. Jadi kemudian anak itu diazani, anak itu diakekahi, karena sejak dari awal sudah dianggap sebagai anak Islam. Maka ada perbedaan Islamnya orang dewasa dengan Islamnya anak kecil. Anak kecil tuh kalau punya orang tua, ada yang Islam, langsung dianggap Islam, nggak perlu syahadat. Tadi udah kita bahas ya. Bahkan kalau salah satu bapaknya non Muslim atau ibunya non Muslim, tetap anaknya dianggap Islam. Bagaimana kalau dia yatim piatu dan nggak tahu bapak emaknya siapa? Misalnya di lokasi bencana ditemukan anak, kita nggak tahu bapak emaknya Islam apa enggak. Ada nggak tanda-tanda yang melekat di situ?
Namanya siapa? Ahmad. Oh Islam, udah pasti ini Ahmad namanya kan gitu. Tanya misalnya, kalau nggak ada tanda-tanda, namanya siapa? Namanya Selamat. Wah ini masih mungkin nih ya. Itu tolong tenaga medis dicek. Oh udah sunat ini. Oh Muslim berarti. Yang medis ya, jangan asal main buka-buka aja, jangan. Yang medis dia buka, dia lihat, oh sudah sunat ini. Karena kemungkinan yang sunat itu adalah orang Islam, kemungkinan. Belum sunat. Dia belum sunat, tidak ada tanda-tanda keislaman, ditemukannya di mana? Di wilayah mayoritas Muslim. Ketika ditemukan, di mana itu? Lokasi tsunami Aceh, dianggap anak orang Islam. Kalau bukan di tempat orang Islam, nanti diserahkan kepada orang yang ngurusinya. Itulah pentingnya agama punya peran nolong korban bencana alam. Berapa banyak anak-anak orang Islam itu yang ketika meninggal bapak emaknya yang ngurusi agama lain. Akibatnya terdidik menurut ajaran agama lain, kan begitu. Jadi sebetulnya jelas sekali rentetannya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau orang tadi kemudian kembali kepada agama yang lama, itu status pernikahan secara agama batal. Tapi kan secara hukum tidak batal, secara hukum positif tidak batal. Bisa batal bagaimana? Bisa batal kalau istrinya lapor. Istrinya lapor, ajukan gugatan, kan begitu. Gugatan ini kalaupun nanti bercerai, hak nafkah anak kan tetap ditanggung oleh bapaknya, tetap kan begitu kan. Yang repot kadang-kadang udah nggak mau repot, nggak mau males, suaminya balik agama lain, dianya ikut. Atau dia tetap bertahan dalam status anak-anaknya beresiko menjadi agama lain. Jadi lapor saja ke pengadilan agama, ajukan gugatan begitu. Kalau secara hukum fikih sudah batal otomatis itu. Mudah-mudahan bisa dibahas. Satu lagi Ustaz. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik tadi dengan penjelasan Ustaz terkait dengan sejarahnya Rasul itu lebih seringkali diperangi oleh kaum muslimin. Dan itu pertanyaan saya, sejarahnya juga Islam itu sempat hampir menguasai dunia. Saya pribadi ketika membaca ayat Quran yang tadi bahwa ada dunia yang memerangi kaum muslimin, saya masih berpikir proses di Eropa khususnya mereka bisa bersahadat itu melalui proses peperangan gitu. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana proses kok Islam pada saat itu bisa hampir menguasai dunia? Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah menguasai dunia kemudian nggak menguasai itu ya sunatullahnya begitu. Watilkal ayam nudawiluha bainan nas. Kejayaan itu kami pergilirkan, kata Allah begitu. Ya kalau misalnya kemarin eranya Amerika, Eropa, lalu kemudian ganti eranya Cina, ganti lagi eranya India segala macam. Ya memang sunatullah begitu, terus berputar. Tapi harus dibedakan antara mana ajaran Rasul, mana yang dipraktekkan oleh umatnya, itu hal yang beda. Ajarannya begini, tapi prakteknya kok begini, ya jangan salahkan ajarannya, kan begitu. Ya kan? Contoh tadi misalnya, ajarannya sholat itu bla 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 bla. Sholat itu harus tumaknina, harus khusyuk, harus apa. Tapi yang dipraktekin kok sholat tarawih balapan misalnya. Lah itu yang kita salahkan bukan, ini kok bukan. Ya ajaran tetap sama, praktek itu yang kemudian disalah pahami kan itu. Di Eropa itu awal masuknya ke Eropa itu kan ke Spanyol dulu, paling pertama ya Spanyol. Itu gara-gara konflik sesama umat Islam antara dinasti Umayyah dengan dinasti Abbasiyah. Rasul meninggal digantikan Abu Bakar, meninggal Umar, meninggal Utsman, meninggal Ali, meninggal digantikan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan nggak lama
kemudian diserahkan pada Muawiyah, ganti dinasti Umayyah. Muawiyah meninggal digantikan Yazid, meninggal digantikan namanya Muawiyah lagi, cucunya Muawiyah. Muawiyah meninggal nggak punya anak, digantikan sepupunya Yazid yang namanya Marwan bin Hakam. Marwan meninggal digantikan Abdul Malik bin Marwan, terus Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul, terus begitu sampai hancur. Digantikan oleh Abbasiyah, konflik Abbasiyah Umayyah, yang Umayyah ini dikejar-kejar lari sampai ke mana namanya, ke Maroko Utara, sampai Selat Gibraltar, Jabal Torik gitu kan gitu. Nyebrang ke Spanyol itu ya umat Islam itu kecil sekali awalnya. Besar itu karena awalnya dakwah penaklukan. Tapi tadi tidak dipungkiri ada beberapa penyerangan yang dilakukan oleh dinasti Umayyah Eropa terhadap kerajaan tetangga. Ada. Diakui dalam sejarah, diakui. Itu yang mungkin kemudian ketika umat Islam digiles, perang salibnya berjilid-jilid. Tapi panjang untuk jelasinnya Pak ya, karena itu kuliah 8 semester itu. Ya maksudnya kita ambil jurusan sejarah kan begitu kan, panjang jelasinnya itu ya. Tapi sederhananya begini, kita boleh bayangkan, Islam di Eropa itu lama loh, lama sekali. Tapi sekali habis kok tidak tersisa. Itu teori yang dimunculkan itu karena Islam tumbuh dari atas, dari kerajaan, lewat peperangan, karena rajanya Islam, mau nggak mau rakyatnya harus Islam, mau nggak mau. Akibatnya ketika rezim ganti, Islam habis. Di Indonesia itu Islam dijajah, versi sejarah ya, versi buku sejarah 350 tahun kan gitu. Meskipun nggak tepat juga. Nah 350 itu baru ngitung mendaratnya kapal Eropa ke pelabuhan Banten, bukan menjajahnya, bukan. Dan belum pernah dijajah secara integral kan, belum pernah. Tapi versi sejarah bilang Indonesia dijajah 350 tahun. Kalau satu orang tuh 50 tahun, 7 turunan dijajah, berarti kan gitu. Mestinya orang 7 turunan dijajah itu Islam udah hilang. Anggaplah di Tangerang begitu yang dijajah, atau di Jakarta, itu sudah hilang. Tapi kalau orang Indonesia tetap masih Islam kuat dan mayoritas, nah Islam tumbuh dari bawah. Sesuatu yang tumbuh dari bawah itu ya meskipun miring, doyong kiri, doyong kanan, tapi akarnya kuat. Ya ini versi saya, husnuzonnya begitu. Ada yang versi suuzon juga ada. Ya itu saking bodohnya, jadi dijajah tetap Islam aja, ada yang begitu ada. Jadi biarpun dijajah Islam aja deh gitu tetap ya. Artinya apa? Artinya bahwa Rasul tidak pernah ngajarkan perang untuk menyerang, tapi praktek itu pernah ada. Bahkan Rasul nggak ngajarkan perang saudara, tapi praktek perang saudara kan ada hanya 40 tahun sudah Rasul wafat. Jadi bedakan antara ajaran Islam dengan kesalahan umatnya, itu beda ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, hadirin sekalian, kesimpulannya adalah kajian pada hari ini adalah masih membuka. Jadi intinya next month. Insyaallah. Ustaz. Baik Ustaz, sebelum menutup kami minta doanya semoga kami istiqomah untuk amin. Sama-sama kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu qabla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal li zalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahiba kulli faqir wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawwi kulli dha'if wa ya mahmana kulli mahib. Yassir alaina kulla asir fa taysirul asiri alayka yassir. Allahumma ya man la yahtaj al bayani wa tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta alimun bi basir wa khabir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian duha pada hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum